Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 basis data lanjut kelas B akan mempresentasikan hasil database kami. Sebelum itu kami perkenalkan dulu, nama saya Farel Zikri dengan NPM akhir 213. Saya Faris Hakim Wicaksono dengan NPM akhir 247. Saya Hendriko Eden Surya Pratama dengan NPM akhir 70. Saya Muhammad Nova Ardiansyah dengan NPM akhir 047. Oke, jadi untuk pertama-tama kami akan jelaskan dulu mengenai studi kasus kami yang akan dibacakan oleh Mas Faris. Silakan untuk Mas Faris. Database yang kami gunakan ini adalah sistem manajemen pelayanan rumah sakit. Database ini dirancang untuk mengelola data terkait pasien, perawat, dokter, ruangan, rekam medis, transaksi, jadwal perawatan, serta detail pembayaran yang jadi di rumah sakit. Sistem ini mengintegrasikan berbagai aspek operasional rumah sakit untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan memberikan pelayanan yang lebih efisien. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai CDM dan PDM. Nah, untuk PDM akan saya jelaskan. Mas Eden, silakan share screen. Oke, bisa dilihat di sini untuk PDM-nya terdapat 8 tabel. Yang pertama itu adalah tabel ruangan, yang kemudian ada record, pasien, kemudian transaksi, dokter, perawat, detail, dan jadwal. Nah, untuk isinya sendiri ada ID sebagai primary key. Untuk setiap tabel selalu ada ID dan primary key-nya. Kemudian beberapa atribut seperti contoh di ruangan ada nama ruangan, kapasitas, dan biaya per hari. Nah, kemudian ada yang namanya foreign key. Nah, foreign key ini digunakan sebagai penghubung ke tabel yang lain. Contohnya di tabel record. Nah, di situ di bawahnya ada ID pasien dan ID dokter sebagai foreign key 1 dan foreign key 2. Ini akan menghubungkan tabel 1 dengan tabel yang lainnya. Oke, next untuk JDM akan dijelaskan oleh Mas Eden. Silakan. Oke, izin saya mau menjelaskan untuk CDM-nya di sini merupakan untuk mengerti apa kardinalitas atau keterhubungan antar tabel. Oke, yang pertama akan kita mulai kepada tabel ruangan. Tabel ruangan memiliki keterhubungan one to many kepada tabel jadwal, yaitu untuk catat, di mana satu ruangan dapat mencatat beberapa jadwal. Ada pula contoh dari many to one pada tabel transaksi, yaitu dihubungkan oleh kepunyaan, yaitu apabila kita jelaskan beberapa transaksi dapat dipunyai oleh satu pasien. Ini untuk contoh untuk contoh many to one-nya. Kemudian contohnya lagi adalah pasien untuk many to one-nya, di mana beberapa pasien dapat mengisi satu ruangan. Oke, selanjutnya untuk database-nya akan kami lihatkan. Oke, untuk database-nya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Naufal Ardiansyah. Baik, Silakan Mas untuk Naufal. selanjutnya ini adalah database atau query database dari rumah sakit. Oke, pertama-tama kita create database dulu dengan nama DB rumah sakit. Oke, kemudian di sini ada create table pasien. Nah, dengan atributnya, kemudian ada alter table pasien. Nah, alter table pasien ini digunakan untuk menambahkan foreign key. Nah, selanjutnya di sini ada insert into pasien. Ini merupakan penginputan data yang ada di dalam tabel pasien. Kemudian selanjutnya ada tabel perawat dengan atributnya. Kemudian ada alter table perawat yang untuk ditambahkan foreign key pada tabel perawat. Kemudian ada insert untuk menambahkan data pada tabel perawat. Oke, ke bawah mas. Kemudian selanjutnya ada create table dokter. Kemudian ada insert into untuk menambahkan data ke dokter. Kemudian ada create table ruangan. Kemudian ada insert into ruangan untuk menambahkan data ruangan. Kemudian untuk create table record. Kemudian ada alter table record untuk menambahkan foreign key pasien dokter
ke dalam tabel record, kemudian ada insert untuk menambahkan data record ke bawah, Mas. Nah, kemudian ini ada create table transaksi. Nah, di bawahnya ada alter table transaksi yang menambahkan foreign key ID pasien ke dalam tabel transaksi. Kemudian ada insert transaksi untuk menambahkan data ke tabel transaksi. Oke, selanjutnya ada alter table jadwal yang menambahkan tabel jadwal. Kemudian bawahnya ada insert info untuk menambahkan data jadwal. Oke, kemudian bawahnya ada create table detail, bawahnya lagi ada alter table detail untuk menambahkan foreign key, ID transaksi, ID jadwal, ID perawat. Di bawahnya lagi ada insert detail untuk menambahkan data ke tabel detail. Oke, mungkin bisa dijalankan, Mas. Nah, ini setelah dijalankan query-nya, ini terdapat data sebanyak 15 data untuk di tabel dokter. Coba lagi. Nah, ini data yang ada di tabel detail. Selanjutnya, nah ini ada data di tabel jadwal. Nah, ini data yang dari tabel pasien. Nah, kemudian ini ada data tabel dari perawat. Nah, ini selanjutnya ini data tabel dari record. Selanjutnya ini data tabel dari ruangan. Dan yang terakhir ini data tabel dari transaksi yang masing-masing semuanya memiliki jumlah 15 data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Aidon Surya Pratama dari kelas basis data lanjut B dengan NPM akhir 70. Di sini saya akan menghandle materi agregat. Di sini saya sudah menyediakan beberapa dua soalnya, yaitu tampilkan biaya per hari setiap ruangan dengan menampilkan nama dan jumlah rata-rata biaya seluruh ruangan. Oke, kita akan mulai dengan melihat apa saja yang akan kita libatkan, yaitu kita akan mengambil dari tabel ruangan saja karena ini karena terdapat biaya perharinya, yaitu kita akan menggunakan nama ruangan dan biaya perharinya. Oke, selanjutnya akan kita tuliskan. Pertama kita select nama ruangan dan biaya perharinya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi agregat untuk mengambil jumlah rata-ratanya. Kita akan menggunakan fungsi AVG untuk average. Kemudian kita ketik biaya per hari. Oke, biaya per hari. Kemudian from ruangan, ini untuk kita ngambilnya dari tabel ruangan. Kemudian kita as untuk mengaliasisasi, akan kita sebut apa kolomnya nanti. Kemudian biaya rata-rata, kita kasih nama biaya rata-rata saja. Kemudian from ruangan untuk kita ambil semua data yang dari ruangan. Oke, from ruangan mungkin bisa ditaruh di bawah saja. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, kita coba lihat. Bentar. Biaya per hari. Oh, bentar, ini sepertinya salah. Oke, kita tulis ini saja. Oke, kita tuliskan. Nah, ini kita dapat bahwa terdapat nama ruangan ini dengan biaya perharinya, kemudian biaya rata-ratanya kita tampilkan di samping kanannya. Oke, kita tadi menggunakan gabungan subquery juga dan menggunakan fungsi agregat. Oke, selanjutnya tampilkan data pasien yang menggunakan kamar dengan biaya per hari paling mahal beserta nama pasien, usia, nama kamar yang digunakan dan biaya per hari kamar tersebut. Oke, berarti ini nanti kita menggunakan tabel ruangan apa tadi? Nama pasien, usia, nama kamar, serta biaya per hari. Nama kamar berarti tidak sama tadi. Kemudian nama pasien ini. Nah, ini. Oke, nanti kita ambil nama pasien sama usia pasien, sama ID pasien. Oke, nanti kita akan gunakan usia pasien. Oke, pertama kita tulis select untuk kita agar bisa menampilkan. Kemudian P nama untuk indeks dari tabel pasien. Kemudian P usia juga karena ini berasal dari tabel pasien. Kemudian R nama ruangan karena ini berasal dari tabel ruangan. Kemudian R biaya per hari. Kemudian kita ambil ini dari tabel mana, yaitu tabel utamanya berasal dari tabel pasien. Kita kasih ini indeks P.
Kemudian kita joinnya mungkin kita taruh bawah saja. Oh bentar, from pasien P, dan joinnya kita taruh bawah. Join, kita joinkan dari tabel pasien dengan tabel ruangan. Tabel ruangan R on P di ruangan, kita ambil salah satu atribut yang sama dengan kedua tabel ini yang memiliki atribut sama, yaitu kita dapat pada ID ruangannya. Oke, kemudian kita where ini untuk agar kita menyaring data yang akan kita gunakan. Biaya per hari, karena kita mengambil per harinya. Kemudian kita menggunakan subquery untuk mendapat apa itu data dengan biaya per hari paling mahal menggunakan max biaya per hari. Kemudian kita from ruangan, jangan lupa titik koma. Ini masih ada error apa ya? Oh ini kurang ini titik koma. Oke, akan kita coba run. Oke, dan berhasil. Nama yang muncul ada atas nama Rizal Hidayat dengan usia 40 tahun di ruang operasi dengan biaya per hari 3 juta. Oke, ini sintek. Ini query-nya, yaitu pertama kita menginputkan apa dulu yang akan kita tampilkan, nama pasien, usia, nama ruangan, biaya per hari dari tabel pasien P. Kemudian kita gabungkan dari tabel ruangan yang kita indekskan R melalui ID ruangan, yaitu atribut yang dimiliki oleh kedua tabel ini, dimana ID ruangan pada tabel ruangan merupakan primary key, sedangkan ID ruangan pada tabel pasien merupakan origin key. Kemudian where ini untuk menyaring apa yang akan kita cari, yaitu kita cari biaya per hari yang paling mahal pada suatu ruangan. Oke, ini sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatiansa dengan NPM 23081011047. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal berkenaan dengan join. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua soal tentang join. Pertama, tampilkan nama pasien dan total biaya transaksi mereka yang dirawat pada tanggal 01 di bulan 12 tahun 2024 hingga tanggal 11 bulan 12 tahun 2024. Nah, kita cek dulu untuk data tabel pasien. Nah, ini tabel pasien. Nah, ini kemudian untuk transaksinya, ya, kemudian transaksinya seperti ini. Ada 15 data juga. Oke, langsung saja ke query-nya. Untuk tampilkan nama pasien, kita pilih posisi select, kemudian tulis nama pasien, kemudian total biaya. Kemudian di sini kita kasih from, dari mana pasien, kita inisialisasi P, inner join, Oke, transaksi kita inisialisasi menjadi T. Kemudian on P ID pasien itu sama dengan ID pasien di transaksi. Nah, oke, kita samain dulu. Di sini ada dan nama pasien. Nah, kemudian kita kasih di sini untuk mencari tanggal 1 hingga tanggal 11. Transaksi kita gunakan between untuk agar bisa mencari data tanggal 1 hingga 11. Kita tulis between, setelah between atau titik koma 2 2004 bulan 12 tanggal 01. Di sini kita gunakan juga n, ya, untuk mencapai hingga 2024 bulan 12 tanggal 11 ini. Oke, kemudian kita langsung saja jalankan. Oke, ini adalah hasil dari soal yang pertama. Ada 11 data yang keluar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya ke soal selanjutnya yaitu tampilkan ID dokter, nama perawat, dan job desk-nya dalam menjadi partner yang memiliki job desk berhubungan dengan pasien. Oke, sebelum itu kita cek dulu untuk tabel dokter. Nah ini ada 15 data di tabel dokter, kemudian untuk tabel perawat atau juga tabel perawat yang nantinya kita akan cari yang berhubungan dengan pasien. Oke, saja ke soal. Kita terus dulu fungsi select untuk kan sesuai ID dokter. Dokter, ya, perawat, dan job desk. Nah, yang di form dokter, inisialisasi D, kemudian inter dokter R. Di sini kita sesuaikan. Kemudian kita sesuaikan dulu bentar. Kemudian setelah join kita tulis on. Di sini ID dokter itu sama dengan ID dokter yang ada di perawat. Kemudian kita tulis kondisinya, kita mencari kondisi job desk-nya itu mencari yang ada berhubungan dengan pasien. Kita menggunakan live, kemudian kita kasih tanda petik, kemudian kasih persenan, list pasien dari job desk yang berhubungan dengan pasien. Oke, setelah itu kita jalankan. Baik, kita dijalankan terdapat 5 data: nama dokter, ID dokter, nama perawat, job desk yang berhubungan semua dengan pasien. Oke, sekian dulu dari saya. Mungkin selanjutnya di next ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Hakim Wicaksono dengan NPM 23081010247. Nah, di sini saya akan membuat subquery, yaitu ya tugas saya dari kelompok saya. Saya diberikan tugas yaitu subquery. Nah, di sini ada soal, yaitu tampilkan data pasien yang usianya di atas rata-rata. Nah, ini kita lihat dulu seperti apa dari tabel pasiennya. Nah, di sini kalau dilihat usianya itu rentannya ya dari yang paling kecil itu ada di angka 24 tahun dan yang paling tua yaitu ada angka 44 tahun. Kita coba aja dulu sini, kita hapus dulu, kita select nama pasien, dan usia dari from pasien di mana usia tersebut lebih dari, kita pakai select lagi untuk menggunakan rata-ratanya. Select untuk rata-rata kita menggunakan AVJ atau average. Kita buka kurung lagi, usia kurung from dari pasien. Oke, coba kita ya, nah di sini muncul nama pasien beserta rata-rata usia dari tabel pasien tersebut. Mungkin kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 diminta untuk setiap pasien ditempatkan di ruang tertentu dan setiap ruangan memiliki banyak pasien dengan usia yang bervariasi. Buatlah query untuk menampilkan nama pasien tertua di setiap ruangan beserta ruangannya. Nah, di sini kita menggunakan dua tabel, yang itu pasien lagi dan ruangan. Mungkin ini untuk tabel ruangannya dan pasien. Kita coba buat query-nya. Kita select dulu pertama,
select pasti yaitu nama pasien. Kita select pasien, tabel pasien, yaitu yang di dalamnya itu ada pasien, nama pasien, koma, terus kita pilih tabel ruangan. Yang di dalam tabel ruangan tersebut ada atribut nama ruangan. Lanjut, ada pasien lagi. Pasien, di dalam pasien kita ambil usia. Dari from pasien. Lalu kita interjoinkan antara dua tabel yaitu ruangan dan pasien. Inner join ruangan ke on pasien, tabel pasien yaitu ID ruangan kita apa sih namanya, tarakan antara primary key dari kedua tabel tersebut, di mana primary key-nya dari ruangan itu ada ID ruangan, terus ruangan ID ruangan ID ruangan. Kita where di mana pasien, tabel pasien yang usianya. Nah, kita di sini memberikan apa ya, kriterianya itu di bagian usia. Sama dengan buka kurung, select lagi, select maksimal dari usia dari from pasien, di mana where di mana ID dari ruangan itu sama dengan ruangan ID ruangan, tutup kurung. Coba kita run. Nah, kira-kira ini hasilnya. Jadi setiap ruangan itu ada maksimal umur tertua dari pasien dari setiap ruangan tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat ada Andi Saputra dengan nama ruangan Bougainville 8, usianya 43 tahun. Ya, kira-kira gitu. Jadi setiap ruangan itu siapa sih yang paling tua dari ruangan tersebut gitu. Ya, mungkin kira-kira gitu aja. Lanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu mengenai fungsi trigger. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini bekerja. Untuk yang pertama, hitung total biaya transaksi melakukan check-in. Kita menggunakan delimiter terlebih dahulu. Oke, sudah. Kemudian kita buat triggernya dengan nama hitung TJ. Dan kondisinya itu before insert on transaksi. Ini bertujuan untuk memasukkan datanya sebelum masuk ke transaksi. Nah, kita menggunakan for each row in, kemudian n. Bukan ini. Dan kita declare total hari berupa integer. Kemudian kedua declare payday. Payday ini pembayaran per hari dengan tipe data float. Langsung masuk ke fungsinya, kita menggunakan select date diff. Date diff di sini digunakan untuk mengambil bilangan integer dari sebuah tanggal. Oke, kita masukkan untuk new. Kita coba cek transaksi di mana. Oke, kita ambil untuk tanggalnya. Koma. Kemudian kita masukkan subquery-nya. Select. Nah, karena kita mengambil tanggal check-in, maka kita bisa cek di tabel jadwal. Oke, tinggal tanggal in, perawat. Itu dari tabel jadwal. Where kondisi ID jadwalnya itu dia ada di
Kita buat subquery lagi. Nah, ID jadwal itu dia terpasang di detail, tabel detail. Nah, kita langsung select ID jadwalnya dari ID detail, dari detail, mohon maaf. Kemudian dengan kondisi, nah, karena di detail sudah ada transaksi, maka kita tinggal mendeklarasikan seperti ini, transaksi itu sama dengan, nah, kita buat new ID transaksi. Nah, kita langsung hitung berapa kurung, 1, 2, 3. Kita langsung masukkan ke total hari. Sudah. Selanjutnya, kita akan masukkan biaya per harinya. Nah, biaya per hari itu di tabel ruangan. Nah, kita langsung select biaya per hari. Kita langsung masukkan saja ke PID-nya. Oke, dari tabel ruangan. Nah, dengan kondisi, kita akan juga perlu mengambil ID ruangan, kemudian disangkut pautkan ke jadwal dan ke detail. Oke, kita tulis ID ruangan, itu sama dengan subquery ID, mohon maaf, select ID ruangan. Nah, itu dari tabel, scroll ke atas, dari tabel jadwal. Nah, kemudian kita sangkutkan lagi dengan detail. Where ID di jadwal. Itu sama dengan kita buat subquery lagi, select detail. Nah, kita select ID jadwalnya terlebih dahulu. Oke, ID detail. Where sama dengan di atas, yaitu ID transaksi itu sama dengan new ID transaksi. Itu 2, oke 2 saja. Oke, sudah. Kemudian kita buat sebuah fungsi di mana ketika total biayanya di sini, total biaya itu sama dengan total harinya dikali biaya per harinya. Nah, bisa kita tulis di sini, total hari dikali dengan PID. Oke, sudah. Oh, mohon maaf, sepertinya saya terselip sesuatu, saya kekurangan menuliskan set. Oke, kita buat new. Nah, untuk total biaya yang baru, maka dia akan mengalihkan total hari dan PID. Lalu kita N. Dan kita coba jalankan, maka dia akan berhasil. Di sini akan tertulis triggernya, yaitu bernama hitung TC. Oke, langsung kita masuk ke soal yang kedua, yaitu sebuah query yang membatasi. Oke, kita sama membuat delimiter terlebih dahulu. Oke. Oke. Sama seperti sebelumnya, create trigger. Kita membuat namanya menjadi apa ya? Oke, kita coba cek room aja deh. Room. Oke, kemudian kita before insert on. Kita gunakan tabel dari jadwal. Oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan for each row. Row begin dari kita n. Kita masih. Oke, nah, yang pertama-tama kita sama seperti sebelumnya, kita declare dulu untuk kapasitasnya dan juga kita kondisinya ruang, yaitu dengan integer. Selanjutnya kita langsung masuk ke select kapasitas, itu into kapasitas ruang. Nah, itu kapasitas itu dari tabel ini ruangan. Oke. Nah, terus kita tulis kondisinya di mana ID ruangan itu sama dengan new ID ruangan. Oke. Untuk di bawahnya kita buat fungsi di mana kita menghitung kapasitasnya. Nah, oke, kita select count aja. Untuk semua datanya kita pakai ini. Oke, selanjutnya kita masukkan kondisi ruang. Oke, selanjutnya kita kondisi ruang.
Oh ya, kita pakai tabel dari jadwal. Page, dari tabel jadwal kita dengan kondisi ID di ruangan itu sama dengan new ID ruangan n plus perawat, kita coba nol. If oops, if kondisinya itu lebih dari sama dengan kapasitas dan kita kirim sinyal state. Nah, itu 4. Ini saya tidak tahu seperti apa, saya coba search Google. Oke, kita coba langsung seperti message error gitu. Set message text. Oke, ini itu sama dengan ruangan titik koma dan if titik koma dan sudah selesai. Oke, programnya pasti bisa jalan. Oke, ini saya sudah coba input untuk insert into transaksinya dengan ketentuan seperti ini. Saya coba untuk masukkan di sini D17 dengan pasiennya. Coba untuk menggunakan pasien baru apakah bisa? Oke, jadi tidak bisa. Jadi kita coba ke pasien nomor 15. Oke, bisa. Jadi untuk tabel transaksi di sini, kita coba reload. Nah, di bawah sudah di print untuk T17 itu dengan total biayanya pasti 0 karena dia masih check in, belum check out. Oke. Oke, jadi saya di sini sudah memasukkan insert. Jadi saya sudah menyiapkan untuk fungsi insertnya. Kita coba running di sini. Oke, karena kita membuat ID baru makanya kita buat 16. Oke. Oke, untuk ID ruangan kita tetapkan saja nomor 5. Oke. Oke, karena program sudah bisa, kita coba lihat di tanggal out-nya. Coba dilihat jadwal, kita coba refresh. Oke, bisa dilihat di sini untuk tanggal in dan tanggal out-nya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita bisa melihat untuk jumlahnya di ruangan. Maaf, sebelumnya tabel ruangan seperti ini. Oke. Ruangan 05. Ya, 05. Ruangan 05 dia update ketiga kapasitasnya. Masih ada kesempatan, oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.